Inara nih Bang Mas Dotnes. Iya, iya. Kemarin baru saja Inara kan ke Komnas PH Anak ya, terkait melaporkan mantan suami Firgon terkait pengambilan paksa atau tanpa izin ketiga anaknya di rumah Inara. Abang sebagai hukum dan juga gimana nih pendampingan selain update perkaranya Intan dan Inara belum selesai juga, akhirnya ada masalah pengambilan anak tanpa izin, gimana Bang? Iya, kalau saya lihat ini suatu hal yang wajar ya seorang ibu kandung ya tidak bisa melihat anak ataupun anaknya dilakukan oleh pihak seorang ayah ya. Ya ternyata juga seorang ibu kandung itu mempunyai hak asuh anak ya. Ini jelas ini adalah pemegang hak asuh anak yang harusnya adalah dialah yang bisa menjadi memelihara pertama pangan, papan, sandang, pangan dan papan. Artinya dia melakukan pertanggungjawabannya terhadap kesehatan baik itu secara mental ya. Itu penting sekali ya kalau menurut saya, karena yang namanya seorang anak itu jelas nggak boleh dipisahkan dengan orang tuanya, apalagi ibunya kan. Nah, upaya ini adalah upaya yang wajar, minta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak ya. Itu penting sekali. Yang kedua, kalau memang nanti ya Komisi Perlindungan Anak memanggil para pihak nih ya, Mbak. Dan juga nanti biasanya harus menghadirkan juga anaknya. Nah, itu dilihat nih nanti seberapa jauh sih, kenapa sih kok dilakukan itu. Nah, alangkah lebih baiknya itu dilakukan secara preventif dulu gitu, sebelum nanti proses ini berlanjut kepada proses selanjutnya. Biasanya nih kan kalau memang ini tidak bisa dilakukan atau tidak ada kooperatif, tentunya berlanjut kepada masuk ke dalamnya. Karena apa? Melarikan. Nah, ini kan ancaman hukumannya sampai dengan 7 tahun penjara, Undang-Undang Pasal 330 ya, perlindungan anak. Nah, itu bisa bahwa ini anak secara paksa. Itu nggak boleh, apalagi itu bukan penguasa ataupun hak kuasa dari ibu kandung yang mempunyai hak asuh anak. Kalau seorang ibu itu kan wajar dia untuk anak, tapi kalau seorang mantan suami atau ayah yang mengambil paksa tanpa izin ke mantan istrinya karena permasalahan yang viral tersebut, ingin anak juga, itu pantas dan wajar nggak sih Bang seorang Firgon mengambil paksa? Ya, kalau saya rasa sih nggak boleh ya, kalau mengambil paksa ini kan bagian menguasai ya, tanpa hak itu kan. Ini nggak boleh ya, sebenarnya seperti itu. Harus benar-benar mempunyai mekanisme. Kalau mau ada mekanismenya, dicek dulu, nah anak apa kok harus diambil cara paksa. Itu ada alasannya. Jelas ini hak asuh anak ada di ibunya. Penguasaan masih penguasaan daripada ibunya, ibu kandungnya kan gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti ini kan kalau bisa komunikasi yang baik tentunya bisa dibicarakan dengan baik kan. Anak bukan menjadi korban, harusnya kan seperti itu kan. Tapi balik lagi, biarkan ini menjadi satu solusi nantinya apabila bisa diselesaikan melalui Komisi Perlindungan Anak. Tapi kalau nanti memang tidak bisa, tentunya ini berlanjut, kasus ini pasti kan ada upaya-upaya lain kan seperti itu. Dan nanti kan kabarnya Firgon akan dipanggil ke Komnas PH ya Bang ya, untuk klarifikasi lah apa yang terjadi. Karena kan ini dari sejak November Bang, Inar tidak bisa ketemu, tidak bisa ibaratnya dibatasi lah ketemu sampai sekarang ini karena terkait kasus yang berlalu. Mungkin niat baiknya Firgon ingin ibaratnya anak-anak biar tidak terkontaminasi oleh virus tersebut, makanya diambil dulu sementara. Atau gimana Bang? Ya semua tuh kan tentu nggak bisa beranjak kepada proses mau diambil dulu atau bagaimana. Itu kan ada komunikasi yang baik dan ada kerjasama antara bekas suami dan bekas istri. Dua-duanya kan harus ada komunikasi yang baik, tentunya seperti itu. Biasanya itu. Kenapa menimbulkan satu permasalahan ini kan, harusnya juga ada semacam komitmen, ada semacam cara bagaimana cara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang namanya persepsi yang istilahnya menguasai anak tanpa hak tadi kan gitu. Nah, memang itu terjadi, tentunya kerjasama yang baik ini akan berjalan juga dengan baik kan kalau tidak ada gap ataupun menghalang-halangi ya orang untuk bisa melihat atau bisa jalan kan gitu. Sebenarnya kan boleh bergantian gitu. Hari ini sama ibunya, besok sama bapaknya, itu kan ada cara-cara lain lah untuk bisa dibikin jadwal. Tujuannya satu, kita nggak boleh mengeksploitasi anak, ya, nggak bisa
membentuk anak untuk benci kepada ibu bapaknya. Itu kan tujuannya seperti itu. Anak itu kan nggak bisa dijadikan alat. Biarkan mereka berjalan, tidak secara natural, dia sekolah, dia bertumbuh kembang, dia bisa menjalankan aktivitas sebagai anak, merasa secure ya, aman, ya kan, kemanapun dia aman, sekolah dia aman. Nah, tentunya kerjasama yang baik antara orang tua nih yang harus dikedepankan kan gitu. Bukan sebagai malah di gap, nggak boleh ke ibunya, nggak boleh ke bapaknya atau seperti apa. Ini kan bagian-bagian inilah yang harus kita luruskan, karena ini menjadi problematik nanti ke depannya, menjadi masalah baru, menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti, adanya timbul masalah hukum kan seperti itu. Walaupun niat baiknya untuk melindungi anaknya, protek anak dari berita, tetap izin ya Bang, harus izin intinya. Iya, karena hak asuh anak ada di ibunya. Jadi itu yang harus dibicarakan dulu dan harus terfakta bahwa memang ini ada semacam hal-hal yang menyangkut masalah mental anak gitu loh. Nah, harus ada yang namanya satu ada gangguan dari mental anak ini yang keganggu. Apa itu? Nah, itu juga harus dibuktikan. Jangan itu menjadikan satu persepsi seseorang tapi tidak bisa dibuktikan. Kan anak ini kan juga kan nggak ada salahnya dan dia bertumbuh kembang sendiri. Kalau ibu bapaknya saling mendukung, saya rasa anak nggak bisa dijadikan satu bentuk kesalahan daripada ibu dan bapaknya kan gitu. Jadi itu yang harus kita kita kesampingkan, karena problem daripada ibu dan bapak jangan dimasukin ke dalam ranah anak, karena nanti jadi masalah baru. Biarkan anak ini berjalan di luar daripada masalah ibu bapaknya gitu. Nah, permasalahan ini kan bertubi-tubi. Selain permasalahan dengan Mawa lah, sekarang ke Mawa kan kayak damai. Iya. Terus ada masalah juga terkait anak. Update terakhir Bang, Insanul infonya ya kabarnya akan mau damai atau rujuk dengan Mawa. Ini benar kasih Bang? Terus jadi gimana nasibnya Inara? Berarti dilepaskah? Jadi kalau Insanul ini kan saat ini masih fokus untuk gimana caranya dia bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Mawa, itu dulu. Karena memang tentunya dalam proses masalah dia untuk bisa bertemu, bisa ngobrol itu kan nunggu dia pulang dari Tanah Suci, agar bisa sama-sama duduk bareng lah. Apa sih sebenarnya maunya kan gitu. Itu kan poinnya sebenarnya. Insanul udah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya, sudah apapun dia mau lakukan kalau bisa bareng lagi dengan Mawa kan gitu. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Insanul. Insanul pengen banget nih bagaimana sih caranya supaya bisa balik lagi ke Mawa. Apakah ada hal-hal yang harus dia terima atau bagaimanakah nanti pembicaraannya? Tentunya ini yang masih ditunggu oleh Insanul. Kita tetap menunggu secara positif ya. Apapun nanti keputusan dari Mawa, itu menjadi poin buat Insanul akan bergerak seperti apa nanti ke depannya. Tapi balik lagi, haknya Mawa itu adalah bagaimana dia memutuskan saja, biar Insanul bisa berjalan, bisa melakukan satu aktivitas, dan bisa tenang dia. Bagaimana sih Mawa sudah mau seperti apa gitu. Jadi tidak melalui media gitu. Kalau ke Mawa, kalau ke Inaranya Bang, benar sudah damai? Sudah tidak ada hubungan lagi atau update lagi Bang? Sedikit bocoran. Kalau Mawa kemarin, kalau dari Inara sendiri, Inara masih komunikasi juga dengan Insanul. Dia juga dengar-dengar dia juga lebih menenangkan diri karena dia lagi fokus kepada anak. Semoga aja masih ada nanti ada waktu-waktu ada momen-momen lain, karena Inara juga tentunya pasti akan mengevaluasi juga diri seperti apa sehingga semua itu baik-baik aja. Kalau perlu juga bisa minta maaf, itu akan lebih baik. Ya, bisa minta maaf kepada Mawa, dan masalah ini tentunya tidak terlalu kemana-mana. Proses hukum tetap berjalan, kita hargai semua, dan kalaupun ada hal-hal yang kira-kira menjadi poin untuk bisa memaafkan Insanul, Mawa harus sampaikan langsung kepada Insanul. Jadi nanti apa aja itu punishment-nya silakan aja. Kita kan semua di luar daripada mereka proses secara cara batin dan cara antara suami dan istri tentunya. Ini menjadi sakral dan tertutup. Tentunya kita semua itu di belakang layar, tidak bisa intervensi, tidak bisa ngasih
eh, ngepush ataupun apa. Biarkan ini berjalan sesuai antara suami dan istri tentu gitu. Jelas, baik. Pakar ekspresi menyatakan permintaan maaf Insanul sepertinya tidak tulus, tidak dari hati. Dia melihat dari ekspresi wajahnya. Tanggapan abang sebagai ya itu kan mau bicara apapun, balik lagi tinggal masalah Insanul ini kan dari hatinya sendiri ya. Kalau saya lihatnya seperti apa, ya tiap hari dia WA saya, dia pengen banget ketemu sama Mawa, pengen. Saya rasa ini satu hal yang nggak perlu juga kita masuk ke dalam ranah bahwa ini tidak serius. Kalau tidak serius dia tidak sejauh ini kan gitu. Dan bahkan juga dia masih menunggu sampai detik ini. Saya rasa ini positif yang harus kita kedepankan dan jangan juga kita berasumsi-asumsi. Boleh aja asumsi tapi kalau itu benar, saya rasa apa yang disampaikan Pak Ari ini tidak benar gitu. Pemanggilan Inara dan Insanul update-nya kapan terakhir? Belum tahu. Update apa? Update pemanggilan yang laporan Mawa. Oh, laporan Mawa masih berjalan. Kalaupun nanti ada proses selanjutnya, mungkin proses selanjutnya akan dilakukan secara intensif ya, secara proses hukum ya.